Selamat siang anak-anak kami. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai kebahasaan teks persuasi. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang struktur, kita melanjutkan hari ini kebahasaannya ya. Oke, kita lihat dulu apa saja kebahasaan teks persuasi. Yang pertama nanti kata kerja yang menyatakan penjelasan. Kata kerja ini banyak digunakan pada bagian pembukaan dan penyampaian tesis. Contoh merupakan, ialah, dan adalah. Oke, perhatikan contohnya. Pendidikan merupakan salah satu hal utama yang diperlukan dalam hidup ini, baik pendidikan formal atau informal. Yang saya ibu garis miring itu merupakan ya. Itulah dia contoh kata kerja yang menyatakan penjelasan. Yang kedua, konjungsi yang menyatakan tujuan dan penjelasan. Konjungsi berarti kata penghubung. Konjungsi ini sering digunakan pada bagian tesis. Contoh konjungsi tujuan itu agar, supaya, untuk. Sedangkan contoh konjungsi penjelasan yaitu bahwa. Perhatikan contohnya, kita pasti membutuhkan bantuan dari orang lain untuk melakukan semua urusan di dunia ini, mulai dari ketika kita lahir hingga kita menemui ajal. Yang garis miring itu kata untuk ya, berarti dia merupakan contoh konjungsi tujuan. Adalah dia antara tujuan dan penjelasan. Yang ketiga, konjungsi sebab akibat ataupun kausal. Konjungsi ini sering digunakan pada bagian argumen. Contoh konjungsi sebab adalah sebab, karena, dan oleh karena. Sedangkan contoh konjungsi akibat adalah hingga, maka, sehingga, sampai, dan sampai-sampai. Perhatikan contohnya. Jika kita tidak belajar dengan serius dan giat, tentunya hal yang kita lakukan hanyalah sia-sia, karena tidak ada yang bisa dicapai dengan perbuatan yang tidak sungguh-sungguh. Itulah konjungsinya, karena. Yang akibatnya kita hanya akan menjadi beban orang lain. Itu dia yang menyatakan konjungsi akibat ya. Kita hanya akan menjadi beban orang lain. Jadi konjungsi kausal berarti konjungsi sebab akibat, ada penyebab dan ada akibatnya. Yang keempat, kata tugas yang menyatakan ajakan dan larangan. Kata tugas yang menyatakan ajakan digunakan pada bagian rekomendasi. Contoh kata tugas ini adalah ayo, hendaknya, dan mari. Contoh kata tugas yang menyatakan larangan adalah jangan, dilarang, dan hindari. Oke, perhatikan contohnya. Oleh karena itu, marilah belajar dengan giat dan sungguh-sungguh agar kita dapat mencapai cita-cita dan menjadi bermanfaat untuk orang lain. Yang kelima, penggunaan partikel la dan ka. Partikel la dan ka juga sering digunakan pada bagian rekomendasi untuk mempertegas saran, ajakan, atau larangan yang disampaikan penulis. Oleh karena itu, marilah belajar dengan giat dan sungguh-sungguh agar kita dapat mencapai cita-cita dan menjadi bermanfaat untuk orang lain. Jadi menggunakan kata partikel la, marilah. Kemudian kita lanjutkan menyajikan teks persuasi secara tulis dan lisan. Langkah-langkah dalam menyajikan teks persuasi. Yang pertama nanti tentukan topik yang akan dibuat teks persuasi. Yang kedua, tentukan tujuan yang akan dicapai melalui teks persuasi tersebut. Yang ketiga, sampaikan tesis atau pendapat yang berhubungan dengan topik. 4. Identifikasikanlah alasan berupa fakta-fakta untuk menguatkan tesis yang disampaikan. 5. Rumuskan kalimat ajakan. 6. Buatlah kerangka menjadi teks persuasi. 7. Kembangkanlah kerangka menjadi teks persuasi. Dan terakhir, jika teks disampaikan secara lisan, ungkapkanlah gagasanmu secara lisan dan lugas dengan memberikan penekanan atau intonasi pada kata tertentu berkaitan dengan tujuan teks. Oke, sampai sini pertemuan kita mengenai kebahasaan teks persuasi. Ibu harap anak-anak kami boleh mengerti. Terima kasih.